warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Serang dengan saya Wahyuni dari SDN Cikande Permai, Kecamatan Cikande, dan rekan saya Elita Purwanti dari SDN Cikande Permai. Agus Sumantri dari SDN Rancailah. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak, menggerakkan. Ya baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, gimana kabarnya Pak Agus hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya Pak Agus ya, Alhamdulillah. Baik Pak Agus, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer ya Pak, atau pengamat. Saya akan melihat proses coaching Bapak ya. Proses coaching Bapak nanti bersama si coach. Nah Pak Agus, namun sebelum Bapak mulai percakapannya nanti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Nah, dalam observasi saya, nanti agar Bapak juga tahu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya itu adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti, Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya. Yaitu prinsip seorang coach itu kan satu, ada kemitraan di sana, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ya, yaitu meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan Bapak juga menanyakan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa. Nah, saya juga berharap nanti dalam proses percakapan ini Bapak Agus melakukan sebuah coaching ya. Ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa menerapkan alur dari Tirta ya, yaitu alur dari Tirta ada tujuan, kemudian di sana ada identifikasi ya, dan rencana dari aksi atau dan juga tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak, bagaimana Bapak bisa dipahami semuanya. Ya, alhamdulillah bisa paham. Baik Pak, kalau begitu selanjutnya kita mulai coachingnya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, boleh ya Pak? Ya, boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Pak Agus, Ya. kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching nanti? Untuk coaching nanti Bu, saya akan mengembangkan 3 potensi atau 3 kompetensi Bu. Yang pertama kehadiran dulu, presence, lalu kemudian kompetensi mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu dengan menggunakan teknik rasa. Ya baik, jadi Pak Agus di sini akan menerapkan 3 kompetensi ya Pak Agus ya. Yang pertama Pak Agus akan menerapkan apa tadi Pak Agus? Tentang kehadiran penuh ya Pak Agus ya. Kehadiran penuh, dan Pak Agus juga akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Agus. Baik Pak Agus, nah dari 3 kompetensi ini nih Pak Agus, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik akan Bapak kembangkan Pak? Dari 3 kompetensi itu Bu ya, saya akan kembangkan salah satu kompetensi, yaitu kompetensi mendengarkan aktif Bu. Kenapa? Agar saya dapat menggali sebuah solusi yang tepat Bu atas permasalahan atau kesulitan yang saya temui gitu Bu. Ya baik Pak, mendengarkan aktif itu memang kompetensi yang patut kita kembangkan ya, karena dalam proses coaching nanti agar dapat menggali solusi yang tepat untuk menghadapi suatu permasalahan dalam proses coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bapak, perihal indikator pencapaian, kira-kira indikator pencapaian tujuan apa yang Bapak tuju? Untuk indikator pencapaiannya Bu, saya yang saya tuju pertama, saya akan mengikuti alur Tirta Bu secara untut.
dan saya dapat menggali ide-ide Bu. Ya. Dan untuk coaching sendiri agar si coaching ini dapat menemukan solusi yang tepat Bu dari proses coaching nanti. Begitu Bu. Baik Bapak, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi tirta atau ide-ide dan solusi dari coaching dapat tergali dengan maksimal ya Pak. Nah, semoga bisa tercapai dengan baik ya prosesnya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya Bapak bisa mulai proses coachingnya dan semoga coachingnya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator pencapaian yang Bapak harapkan. Ya, terima kasih Bu. Sudah siap Pak? Siap Bu. Ya. Siap bagus untuk dilanjutkan untuk melanjutkan proses coachingnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu Er? Kok kelihatannya kurang semangat gitu sih? Alhamdulillah sehat sih Pak, cuman ya sedikit bingung aja nih. Bingung? Emang Bu Er nih kenapa bingung? Coba ceritain sama saya. Begini Pak, saya kan ngajar di kelas 5 ya Pak ya. Nah, materi kelas 5 itu kan tingkat pemahamannya sudah lumayan tinggi nih. Sementara masih ada siswa yang membacanya itu kurang lancar. Oh gitu, masih ada siswa kelas 5 yang bacanya belum lancar Bu ya? Iya Pak. Kira-kira apa yang ingin Bu Erita dapat nih dari perbincangan kita ini? Pengennya sih mudah-mudahan nih ya semua siswa kelas 5 ini bisa lancar baca semua sih Pak, agar hasil belajarnya itu ya sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Ya, yang sesuai Ibu harapkan ya. Memangnya harapan Ibu Erita ini seperti apa sih? Saya rasa kalau semua siswa sudah lancar membaca, Ya. untuk memahami sebuah kalimat atau pertanyaan itu kan akan lebih mudah Pak. Oh iya betul Bu Er. Kalau begitu menurut Bu Erita nih, kira-kira faktor apa sih yang membuat siswa kelas 5 ini belum bisa membaca? Kalau menurut saya sih mungkin karena kurang bimbingan aja sih Pak. Soalnya kan mereka kan belum lancar membaca nih. Iya, iya. Ya bukannya tidak mengenal huruf, hanya belum lancar aja gitu Pak. Oh, jadi siswa kelas ini menurut pengamatan Bu Er ini kurang bimbingan Bu ya? Betul Pak. Nah, kalau misalkan sudah bisa membaca itu di angka 10 nih R, menurut Bu Erita kalau belum lancar itu di angka berapa sih Bu Erita? Ya di angka sekitar 5 sampai 6 lah Pak. Seperti itu kayaknya ya. Oh, 5 sampai 6 ya. Mm-mm. Lalu untuk saat ini nih, Bu Erita ini pengen di angka berapa gitu terhadap siswa yang belum lancar membaca ini? Oke, ya untuk saat ini saya pengennya ya di angka 8 lah seperti itu. Ya, setuju Bu Er. Jangan ke 10 dulu ya, ke 8 dulu. Nah, kira-kira Bu Er untuk mencapai angka 8 itu ada nggak sih alat atau kebutuhan Bu Erita yang dapat membantu memudahkan siswa ini belajar membaca Bu Er? Mungkin saya akan gunakan buku bacaan yang menarik sih Pak. Ya. Karena kan anak-anak kan suka hal yang menarik ya. Ya. Nah kebetulan tahun ini kan sekolah saya dikirimi buku bacaan cerita. Ya. Yang menurut saya cukup menarik sih, dan mudah-mudahan siswa lebih tertarik dalam berlatih membaca gitu Pak. Iya. Oh, ini bagus tuh Bu Er. Lalu dalam bayangan Bu Erita nih, agar ide itu berjalan dengan baik, apa nih bayangan Bu Erita nih? Saya rasa saya akan membuat jadwal membaca ya Pak ya. Ya. Dan saya juga akan minta bantuan siswa yang lain agar dia bisa membimbing temannya yang belum bisa baca Pak. Ya. Terutama siswa yang satu bangku. Dan nanti kan ada juga nih yang nggak mau kalau bukan sama teman dekatnya gitu. Oh, Jadi iya. biar teman dekatnya aja yang bantuin seperti itu Pak. Iya, sangat bagus sekali itu Bu Er. Selain itu Bu Erita, ada lagi nggak sih hal-hal yang mungkin bisa membuat ide Bu Erita ini benar-benar berjalan baik? Mungkin saya akan berkomunikasi sih ya Pak ya dengan orang tua siswa Ya. yang belum belajar membaca ini. Karena kan waktu siswa itu kebanyakan di rumah ya, bukan di sekolah. Ya. Jadi kalau orang tuanya bisa membantu, ya saya rasa itu akan lebih cepat mereka bisa membaca gitu Pak. Oh, baik. Selain berkomunikasi dengan orang tua siswa nih Bu Erita, menurut Bu Erita nih,
ada lagi nggak sih hal-hal yang harus dilakukan Bu Erita nih selain membuat jadwal dan berkomunikasi dengan orang tuanya? Mungkin saya akan lebih meluangkan waktu sih Pak di jam istirahat Ya, untuk mengajak siswa ini ngobrol-ngobrol kecil nih sambil santai gitu, ya. agar siswa ini lebih dekat dan bisa diajak bersama. Karena kan ada saja ya siswa yang belum bisa membaca tapi susah untuk diajak belajarnya gitu loh Oh Pak. iya iya, betul itu Bu Erita. Kira-kira di dalam waktu dekat ini Bu Erita kapan sih ide Bu Erita ini bakal dilakuin? Mungkin besok kali ya Pak ya saya bisa mulainya. Lebih cepat lebih baik Bu Er. Ada hal-hal lain mungkin yang Bu Erita ingin sampaikan? Kayaknya cukup sih Pak. Oke kalau gitu Bu Er, dari obrolan kita ini apa sih yang udah Bu Erita dapat? Ya di awal kan saya sedikit bingung ya Pak ya dengan siswa kelas 5 yang belum lancar membaca ini. Iya. Tapi setelah saya ngobrol dengan Bapak, saya bisa membuat sebuah rencana nih agar siswa ini lancar membacanya gitu. Oke baik Bu Erita. Mungkin nanti kita ketemu lagi ya. Bapak penasaran nih dengan hasil rencana Bu Erita yang akan dijalankan. Oke, terima kasih Pak ya. Ya sama-sama Bu Er. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Agus, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak Agus dengan Koci ya. Ya. Dalam proses coachingnya ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan ini Pak. Saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Pak? Boleh. Ya. Pertanyaan yang pertama nih Pak, apa yang sudah Bapak lakukan ketika melakukan coaching? Dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching Bapak tadi? Baik Bu, yang sudah saya lakukan Bu, indikator pencapaiannya dalam proses coaching tadi adalah saya menerapkan prinsip coaching Bu. Itu pertama kemitraan, lalu kemudian proses kreatif Bu, dan memaksimalkan potensi. Lalu dalam kompetensi inti coaching tadi sudah saya terapkan Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak Agus. Berarti sudah sesuai ya dengan catatan saya dari proses coaching yang tadi Bapak lakukan bersama coaching. Bapak sudah menerapkan prinsip coaching dan Bapak juga sudah dapat menggali ide-ide dan solusi yang tepat dari coaching dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah dari gambaran umum Bapak sudah melakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Nah, prinsip dan begitu juga dengan prinsip coachingnya Pak. Luar biasa. Ini ada pertanyaan terakhir Pak dari saya. Kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, pertama kehadiran penuh. Kenapa kehadiran penuh? Karena kehadiran penuh ini membantu membangun hubungan yang positif dan saling percaya antar coach dan coachee Bu. Baik Bapak, luar biasa ya. Jadi Bapak ini ingin mengembangkan yang ingin dikembangkan oleh Bapak itu adalah kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Kenapa? Karena kehadiran penuh itu ya Pak dapat membangun hubungan yang baik dan yang positif dan saling percaya antara coach dengan coachee. Ya Bapak Agus, terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.